Persamaan garis singgung, kurva, dan aplikasi maksimum, minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Persamaan garis singgung dan garis normal. Persamaan garis singgung dan garis normal. Gradien garis untuk persamaan Y sama dengan MX tambah C adalah M. Gradien garis untuk persamaan AX tambah BY sama dengan C, maka M sama dengan min A per B. Gradien garis jika diketahui dua titik, misal X1 Y1 dan X2 Y2, maka untuk mencari gradien garisnya M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Gradien dua garis lurus berlaku ketentuan. Jika sejajar maka M1 sama dengan M2. Jika saling tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M1 sama dengan min 1 per M2. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan F. Di titik A X1, Y1 adalah M sama dengan D dy per dx sama dengan F absen A. Persamaan garis singgung kurva di titik A X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan F alpha X kurang X1. Persamaan garis normal. Persamaan garis normal adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Maka gradien garis normal M2 sama dengan M min 1 per M1. Karena M1 dikali M2 sama dengan min 1 dengan persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M2 X kurang X1. Persamaan garis singgung. Rumus Y kurang Y1 sama dengan M. Dengan absis 1 maka cari ordinat dengan masukkan ke persamaan. Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 3 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 kurang 2 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga kurva terletak di titik A 1,2 dengan 1 sama dengan X1 dan 2 sama dengan Y1 dengan M sama dengan 4, maka Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y kurang 2 sama dengan 4 X dikurang 1. Y dikurang 2 sama dengan 4 X kurang 4. Y sama dengan 4X tambah maksud saya dikurang 4 ditambah 2. Y sama dengan 4X dikurang 2. Persamaan garis normal. Cari gradien garis normal M1 dikali M2 sama dengan
Contoh soal persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 di titik 1,2 min 2 adalah titik 1, min 2 adalah M1 dan Y1. Pertama yang kita lakukan untuk mencari garis singgung, kita harus mencari gradien. Gradien merupakan garis turunan pertama dari fungsi. Fungsi kita yaitu 3x kuadrat dikurang 4 dikurang 4x ditambah 1. 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 diturunkan. Turunan dari 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 adalah f absen x sama dengan 6x dikurang 4. Kita memiliki titik 1, min 2. 1 sebagai x, masukkan nilai x ke dalam fungsi turunan pertama. Jadi 6x dikurang 4 dimasukin 1, jadi 6 kali 1 dikurang 4 sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Maka 2 merupakan gradien dari fungsi tersebut. Lalu kita masuk ke persamaan garis singgung. Rumus dari persamaan garis singgung Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dari soal diketahui Y1 sama dengan min 2, X1 sama dengan 1, dan M sama dengan 2. Jadi Y dikurang min 2 sama dengan 2x dikurang 1. Y kurang 2 menjadi Y ditambah 2 sama dengan 2 kali X 2x 2 kali min 1 min 2 Y sama dengan 2x kurang 2 Y ditambah 2 plus dipindah ruaskan menjadi kurang 2 sama dengan 4. Y sama dengan 2x dikurang 4. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis normal. Rumus dari persamaan garis normal yaitu M2 sama dengan min 1 per M1. M1 merupakan garis singgung kita tadi. Jadi mana garis singgung kita tadi persamaannya adalah 2. Jadi persamaan M2 sama dengan min 1 per 2. Kemudian kita masukin ke persamaan kita. Yaitu Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Y1 kita adalah min 2, M2 kita setengah, dan X1 kita adalah 1. Jadi Y dikurang min 2 min setengah sama dengan min setengah dikali X dikurang 1. Y dikurang negatif 2 menjadi Y tambah 2 sama dengan min setengah kali X ditambah min setengah dikali min 1 jadi plus setengah. Jadi Y sama dengan min setengah ditambah setengah plus dipindah ruaskan menjadi min 2 dikurang 2 dipersamakan penyebutnya menjadi 2 yang menjadi 4/2. Jadi
min setengah X ditambah setengah dikurang 4/2 sama dengan min setengah X dikurang 3/2. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaplikasian turunan maksimum atau minimum. Aplikasi turunan nilai maksimum dan minimum, nilai ekstrim. Nilai ekstrim ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Tempat terjadinya nilai ekstrim adalah di titik kritis. Titik kritis ada 3 jenis. Yang pertama ujung selang A, B. 2. Titik stasioner X sama dengan C, F alpha C sama dengan 0. 3. Titik singuler X sama dengan C, F alpha C tidak ada. Berikut adalah gambar-gambar. Yang pertama titik ujung. Ini adalah gambar titik stasioner dan ini adalah gambar titik singuler. Titik ujung adalah batas dari sebuah daerah atau domain suatu fungsi. Titik B, titik stasioner adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. C, titik singuler adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama tidak ada nilainya. Selanjutnya, contoh soal maksimum dan atau minimum berhubungan dengan listrik. Suatu ampermeter rangkaian setelah T detiknya adalah I sama dengan 500 ditambah 200T kuadrat dikurang 700T. Hitunglah nilai minimum jika selang waktu T 1,2. Seperti yang kita ketahui, nilai maksimum dan minimum terjadi pada titik ekstrim. Titik ekstrim ada titik selang dan ada titik stasioner. Di soal diketahui titik selangnya 1,2. Lalu kita mencari titik stasioner. Titik stasioner merupakan turunan pertama dari fungsi. Fungsi kita yaitu Fi sama dengan 500 tambah 200T kuadrat dikurang 700T. Nilai stasionernya merupakan turunan dari F absen I yaitu 400T dikurang 700 sama dengan 0. 400T sama dengan min 700 dipindah ruaskan menjadi plus 700. T sama dengan 700 per 400. T sama dengan 7/4. Maka setelah kita mendapatkan 7/4, maka 7/4 tersebut merupakan titik stasionernya. Maka titik terkritis kita yaitu X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 7/4. Lalu masukkan nilai X sesuai dengan fungsi. Fungsi pertama kita yaitu tadi 500 tambah 200T kuadrat kurang 700T. Kita masukkan X kita 1. X di sini sama dengan TX atau T. Lalu 500 tambah 200 dikali kita masukkan X atau T yang kita masukkan tadi yaitu 200 dikali 1 kuadrat dikurang 700T dikali 1 sama, maka hasilnya 500 ditambah 200 dikurang 700 maka hasilnya akan 0. Kita masukkan fungsi kita yang pertama tadi yaitu
dimana fungsi kita yang pertama tadi adalah 500 ditambah 200 kuadrat dikurang 700T. Jadi 500 ditambah 200 dikali dengan T kita 2 pangkat 2 dikurang 700 dikali 2. Jadi 500 ditambah 200, 2 pangkat 2 800 dikurang 700 dikali 2, 700 kali 2 dapat 1400. Jadi 500 ditambah 800 jadi 1300 dikurang 1400 sama dengan min 1. Jadi hasilnya min 100. Lalu kita masukkan nilai F kita 7/4. Nilai fungsi utama kita yaitu 500 ditambah 200 kuadrat dikurang 700. Kita masukkan nilai T kita 7/4. Jadi 500 tambah 612,5 dikurang 1225, maka hasilnya min 112,5. Jadi titik minimum tercapai pada titik min 112,5. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata atau salah penjelasan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.